Selamat malam, selamat datang di podcast kita Obos, obrolan santai tukang cukur. Karena podcast kita hari ini seputar tentang tukang cukur, kita kedatangan barberman dari Kota Genteng, Banyuwangi yang sangat ganteng sekali pastinya. Kita sambut Mas Alfa. Silakan Mas Alfa. Silakan duduk Mas Alfa. Selamat malam Mas Alfa. Malam, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, Mas Alfa? Alhamdulillah baik. Jadi di sini kita ngobrol santai ya Mas Alfa ya. Kalau boleh tahu nih ya Mas Alfa, bagaimana sih masa dulu Mas Alfa dan lingkungan seperti apa sih yang bisa paling membentuk diri Mas Alfa hingga sampai saat ini? Mungkin kalau boleh tahu. Ya, dulu itu saya berawal dari lingkup pondok pesantren lah, Mbak. Jadi ya saya pernah mendengar suatu kata itu yang pernah diucapkan sama kiai saya, yang bikin ya mungkin hingga saat ini yang bisa saya pegang itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada kalimat manjada wajada yang artinya itu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat layak. Yang kedua man syara darbi wasolah. Jadi barang siapa yang berjalan di atasnya sendiri maka dia akan sampai. Jadi mungkin dua pegangan itu yang bisa saya pegang hingga saat ini, ya yang bisa saya tekuni, bisa saya sungguh-sungguh lah dalam hal itu, ya sehingga hingga sampai saat ini saya bisa berjalan di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana sih cerita awal Mas Alfa bisa tertarik ke dunia barber atau menjadi capter saat ini? Ya mungkin awal-awal itu saya emang tertarik dari dalam hal seni, Mbak. Jadi dalam hal seni itu kan tidak semua seni itu menggambar atau melukis. Jadi seni itu bisa dari potongan rambut juga, yang dimana itu ya banyak sekarang model-model rambut yang bisa mengubah, mungkin bisa mengubah orang menjadi lebih percaya diri. Dan dulu itu ya saya tertariknya itu mungkin pertama dari stylenya orang-orang yang cukuran apa sih kok rapi, terus cukurnya di mana itu. Ya emang dari dulu saya di pondok pesantren itu juga sering nyukurin anak-anak. Jadi kan ya namanya di lingkungan pondok juga banyak lah santri yang melanggar, itu kan pasti hukumannya digundul. Jadi dari situ saya dapat bahan, ya bisa saya pelajari, ya bisa saya terapkan lah saat ini. Menurut Mas Alfa, tantangan apa yang pertama kali Mas Alfa saat belajar megang gunting atau clipper? Ya mungkin tantangan awal ya pasti semua tukang cukur itu bisa merasakan, mungkin dari tangan yang kegunting atau mungkin ada yang klipernya bunyinya banter atau keras gitu. Ya dari situ paling tantangan awal saya ya dari gunting. Kalau clipper mungkin dari pegangnya aja yang kurang pas ya. Kapan momen Mas Alfa yakin bahwa menjadi barberman atau capster itu adalah jalan hidup dan karir utama bagi Mas Alfa? Kalau yakin sih, yakin menjadi barberman itu awal di saat COVID. Jadi di saat COVID melanda itu kan kita juga semua orang pasti merasakan krisis ekonomi. Ya, Dan krisis ekonomi itu saya juga merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan di situ. Dan dulu juga saya berawal dari kerja dimanapun ujung-ujungnya juga ya PHK, kebanyakan PHK atau ngurangin gaji karyawan. Jadi ya dari situ saya coba, mungkin dari tukang cukur ini saya bisa jalanin hidup lah
dapat rezeki dari sini hingga saat ini ya alhamdulillah dapat sedikit demi sedikit ya, pelanggan juga ada banyak yang Alhamdulillah. tertarik ya. Dari situ mungkin ini jalan rezeki saya Alhamdulillah ya berarti Mas Alfa ya. ya, alhamdulillah dari situ lah Mbak. Bagaimana menurut Mas Alfa perbedaan budaya potong rambut zaman dulu atau mungkin pangkas rambut tradisional dengan tren barbershop modern yang sekarang ini Mas Alfa? Kalau perbedaannya sih mungkin ya dari segi segi tempat pasti juga beda Mbak. Dari segi tempat, kebersihan, pelayanan. Tapi kalau dari hasil pasti semua sama. Dari hasil ya namanya kita juga sama-sama potong rambut kan, pasti ya sama dari hasil. Mungkin perbedaannya ya hanya dari segi tempat, fasilitas, sama pelayanan aja yang bisa dibedakan dari situ. Jadi kalau tukang cukur ya kita nggak bisa membedakan, nggak bisa terlalu fanatik membedakan antara pangkas atau barber, karena kita sama-sama tukang cukur. Mungkin yang jadi beda hanya pelayanan dan fasilitas. Pelayanan penting berarti ya Mas Alfa ya, pelayanan sama Penting, fasilitas. Apa sih gaya rambut pertama yang Mas Alfa bisa taklukkan itu Mas Alfa? Dan bagaimana Mas Alfa menguasainya itu semua? Kalau gaya rambut pertama sih, namanya saya kan dulu pertama potong di lingkup pondok. Jadi ya mungkin gaya pertama yang bisa saya dapat ya baskat. Baskat atau ya mungkin orang-orang pahamnya cepak militer. Cepak militer, Ya. ini ya. Terus tanggapan Mas Alfa bahwa Barberman ini adalah psikolog gratis mungkin ya Mas Alfa bagi pelanggannya. Pernah nggak Mas Alfa mendengar cerita hidup pelanggan atau menyentuh dari pelanggan-pelanggan di kursi cukur barbershop itu Mas Alfa? Ya kalau disebut psikolog gratis itu kan kita sebagai caster bukan hanya sekedar mencukur, tapi kita juga terkadang customer datang ke tempat kita itu bukan hanya sekedar cukur, tapi juga kadang membutuhkan ketenangan di situ. Membutuhkan ketenangan dan kadang juga kita sebagai laki-laki kan sama-sama saling mengerti. Jadi di situ kadang ya namanya laki kan juga butuh cerita. Iya, Jadi ya kita dengarkan saja cerita mereka dan kita arahkan apa yang terbaik lah istilahnya. Ya kalau dari segi pernah mendengar kisah, banyak sih Mbak kalau mendengarkan kisah pilu customer atau kisah pilu. ya kisah senang, ya semua pasti ada cerita masing-masing dari situ. Benar Mas Alfa, benar. Dan itu juga bisa kita jadikan pembelajaran hidup. Jadi mungkin orang yang kelihatannya baik-baik saja itu belum tentu dia baik-baik saja. Iya Mas Alfa. Jadi kita bisa ngambil posisi mungkin bisa mengambil hikmah. ya, hikmah ya. Ya. Terus bagaimana nih Mas Alfa jika customer atau pelanggan kurang puas dengan potongan kita, bagaimana Mas Alfa menghadapinya dengan santai mungkin atau gimana Mas Alfa? Tak boleh Ya, tahu? kalau semisal customer kurang puas sih mungkin kita juga introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa sih kesalahan kita yang membuat customer itu kurang puas sama, ya mungkin dari hasil pelayanan atau dari segi hasil potongan yang kurang puas. Kalau cara mengatasinya sih ya terutama minta maaf apabila ada salah. Terus ya mungkin kita bisa sedikit ngasih diskon atau pelayanan yang terbaik lainnya secara gratis atau gimana. Jadi sehingga customer itu keluar dari barber itu tidak memiliki rasa kecewa. Sebenarnya rasa kecewa itu tadi sudah hilang dengan pelayanan yang kita beri. Jadi kita harus introspeksi diri dulu ya Mas Alfa ya. Introspeksi dulu dan jangan terpancing emosi. Karena kalau kita sudah terpancing emosi, api sama api akan semakin membesar. Iya benar-benar Mas Alfa.
Oke, kita sambil minum dulu Mas Alfa, enggak apa-apa. Ya. Dulu karena kita ngobrol santai ya Mas Alfa ya. Silakan Mas Alfa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Alfa. Bagi Mas Alfa nih, apakah mencukur rambut atau memotong rambut itu sekedar memotong atau sebuah karya seni mungkin? Gimana letak kepuasannya Mas Alfa kalau boleh tahu? Kalau bagi saya sih memotong itu ya ibarat tadi Mbak yang udah pernah saya bilang, memotong itu adalah sebuah seni. Jadi letak kepuasan seorang barberman ketika dia bisa menjual harga yang menjual hasil seni mereka. Jadi itu yang bikin saya puas, ya saya bisa menjual hasil seni saya kepada customer dan customer pun puas dengan hasil dari seni saya sendiri. Jadi memotong bukan hanya sekedar memotong, dan di situ adalah seni kita sebagai seorang tukang cukur. Komunikasi juga penting ya Mas Alfa mungkin? Komunikasi juga penting, karena dari komunikasi itu adalah juga termasuk dari seni kita. Kita menjual seni dari komunikasi kita, dari pelayanan kita, dan dari hasil seni kita. Bagaimana sih Mas Alfa cara Mas Alfa selalu upgrade dengan tren cukur atau gaya rambut pria yang terus berubah cepat sampai saat ini? Mungkin kalau dari belajar sih, ya emang saya selalu mengikuti tren sekarang. Jadi tren itu kan kebanyakan apa yang kita lihat di sosmed itu pasti menjadi tren yang terkini. Jadi saya belajar apa yang tren sekarang itu, gaya rambut sekarang itu ya berawal pasti dari sosmed. Dari sosmed juga mengikuti beberapa barberman yang udah terkenal yang bisa membawa tren gaya rambut itu, terus juga mengikuti sebuah seminar atau workshop yang bisa membuat kita juga menambah skill dan menambah pengalaman, dan juga tidak tertinggal apa yang menjadi tren sekarang ini. Iya Mas Alfa. Terus kalau boleh tahu nih ya Mas Alfa ya, tips apa sih yang paling krusial untuk menjaga loyalitas pelanggan agar mereka itu tetap kembali potong sama Mas Alfa lagi? Kalau untuk menjaga customer yang loyalitas itu terutama yaitu adalah trust, kepercayaan, dan jangan pernah meremehkan. Mungkin customer yang loyalitas itu sudah pernah datang dan kita juga sudah sering memotong, dan potongan mereka mungkin kebanyakan sama Mas kayak kemarin, kayak biasanya Mas, tapi kita tidak bisa meremehkan di situ, karena sekali kita meremehkan itu kita akan kehilangan customer itu. Jadi mungkin yang pertama itu kita menjaga trust, kepercayaan customer kepada kita, dan juga tidak menghilangkan rasa pelayanan yang terbaik dari kita. Kita harus bikin customer percaya sama kita berarti ya Mas Alfa ya? Ya, karena itu juga sangat penting untuk menjaga customer yang loyalitas, ya bukan hanya sekedar loyalitas, tapi juga customer lainnya. Ya Mas Alfa. Terus apa mimpi besar Mas Alfa berikutnya? Apakah ingin membuka barbershop sendiri mungkin, atau membuat sekolah barber, atau merilis produk hairstyling sendiri? Mungkin untuk mimpi berikutnya masih belum ada sih Mbak. Ya kemungkinan kalau ingin membuka sebuah barbershop itu pasti ada. Semua orang pasti ingin punya keinginan tersendiri. Tapi kalau menurut saya ketika belum sampai di titik itu, saya masih butuh belajar lebih. Dan semua orang pasti bisa jadi owner,
Tapi Amin, amin, semoga Mas Alfa. semua orang pasti bisa jadi owner, tapi bukan semua tempat bisa dijadikan owner. Iya, iya, benar-benar Mas Alfa. Terus baik Mas Alfa, ini untuk penutup ya Mas Alfa ini ya. Apa filosofi hidup yang Mas Alfa pelajari dari pertama kali belajar hingga detik ini Mas Alfa? Kalau filosofi hidup yang saya pegang itu dari dulu sampai sekarang, yang mungkin saya pernah belajar dari PT KAI, di mana kereta itu selalu berjalan di atas relnya dan berhenti tepat pada waktunya. Benar Mas Alfa. Jadi kita juga harus berjalan terus, sama kayak kereta api yang dimana di saat dia berhenti mungkin dia merasa kalau dirinya itu sudah tepat di waktu itu. Dan juga ketika kereta api itu berhenti, pasti akan berangkat ke stasiun berikutnya. Jadi dari situ saya belajar, mungkin saya belajar dari suatu tempat yang dimana tempat itu bisa mendukung saya, dan saya bukan hanya terfokus di tempat itu. Jadi saya juga belajar dari mungkin teman-teman tukang cukur yang lainnya, atau dari workshop itu, stasiun itu, yang bisa membuat saya lebih menggapai tingkat tinggi atau lebih mendapatkan skill lebih, dan juga pengalaman yang lebih, dan teman yang baru, juga teman yang bisa menginspirasi satu sama lain. Jadi sharing sama-sama capture atau barberman itu juga penting ya Mas Alfa ya? Penting. Jadi tidak ada yang namanya oh ini apa namanya kompetitor kita, oh ini saingan kita, itu tidak penting, Mbak. Jadi yang perlu kita pelajari, kita tidak usah menganggap semua itu adalah musuh. Jadi kita menganggap semua itu teman, dan Ya, kita sama-sama. juga bisa berteman dari situ. Jadi tidak Kita perlu bisa sama-sama belajar mungkin ya Mas Alfa ya? jadi kita tidak perlu membawa sebuah tempat yang untuk mencari musuh. Jadi kita mencari tempat untuk berteman. Karena dari teman kita juga bisa sharing, dari teman kita juga mendapatkan pengalaman lebih, dan dari teman juga bisa membawa kita mencapai lebih tinggi. Ngomong-ngomong nih Mas Alfa, pesan atau nasihat Mas Alfa untuk anak-anak muda zaman sekarang ini yang baru mau memulai karir sebagai barberman atau barber girl mungkin? Kalau pesan saya sih cukup untuk yang namanya berusaha, pasti berusaha dan konsisten untuk mendapatkan hasil lebih, dan jangan hanya terfokus kepada satu tempat, karena mungkin dari satu tempat itu kita bisa mendapatkan pelajaran, tapi ketika kita belajar ke tempat lain itu kita juga akan mendapatkan pelajaran yang lebih. Dan untuk pesan yang lebih saya utamakan, ya terus belajar, jangan pernah bosan belajar. Intinya belajar dan terus belajar sehingga bisa menjadi caster yang terbaik, itu pasti bisa. Karena kalau kita belum mencoba, kita belum bisa merasakan. Iya, Jadi benar. ya cobalah, nanti pasti akan merasakan sendiri. Baik Mas Alfa, terima kasih banyak untuk Mas Alfa sudah mau hadir ke podcast kita malam hari ini. Terima kasih Mas Alfa sudah sharing-sharing pengalaman Mas Alfa mulai belajar ya sampai detik ini bisa menjadi capter atau barberman. Baik teman-teman, semoga kisah Mas Alfa bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, menginspirasi barberman atau capster di luar sana. Jadi kita tutup podcast pada malam hari ini dan tunggu podcast kita selanjutnya.